branding atau apapun itu, kalau kita produknya belum diterima market, itu percuma gitu. Jadi number one tetap playing field. Jadi produk kita harus di-accept dulu oleh market gitu, Pak. Hai Chan, apa kabar? Halo Pak Budi. Baik, baik, baik. Senang Benar, bisa Pak? kontak. Ini baru mandi kayaknya nih. Rambutnya udah lama nggak cukur, Pak. Ya, Selamat nah, datang semuanya para teman, para bisnis partners ya di seluruh Indonesia yang hadir sore ini. Ini adalah acara rutin Bisnis ID ya, sebuah platform belajar bisnis dengan para ahlinya dan sekaligus juga bisa berinteraksi dengan mereka. Tentunya dengan cara yang fleksibel, baik waktu dan tentunya tempatnya Anda. Ya mudah-mudahan tentunya juga banyak program-program yang sangat-sangat terjangkau ya untuk teman-teman. Dan salah satu programnya kita tentunya minggu kemarin kita mulai memperkenalkan 4 panel expert yang ada minggu kemarin. Dan itu yang 4 minggu kemarin itu boleh dikatakan yang datangnya panel expert yang datang dari kaum profesional. Nah, istilahnya itu orang-orang yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan besar, internasional, kerja di luar negeri. Kemudian ingin berbagi ya dengan teman-teman. Nah, mereka juga bergabung dengan kita. Nanti tentunya bisa belajar dengan mereka ya, baik yang melalui bisnis forum ya, melalui tanya jawab dan segala macamnya. Nah, minggu ini kita kan bagi-bagi nih. Minggu ini kita perkenalkan juga panel expert kita yang berasal dari para entrepreneurs. Nah, jadi ini ada dua-duanya nih. Ada yang datangnya dari para entrepreneurs, ada juga yang datangnya dari para professionals. Nah, yang enak itu kan gabungan dua-duanya. Ya, betul. karena kita membutuhkan pengalaman-pengalaman ya dari teman-teman yang sudah biasa bermain di perusahaan-perusahaan besar ya dengan sistem yang sudah lebih baku ya, dengan details ilmu dan segala macamnya. Tapi minggu ini kita banyak sekali akan bertemu dengan para panel ahli kita yang datangnya dari para entrepreneurs, yang awalnya dari entrepreneurs, tapi kita melihat teman-teman yang kita perkenalkan minggu ini adalah orang-orang yang pantas untuk kita juga belajar ya dari mereka, karena ada keahlian-keahlian tertentu yang kami rasa teman-teman ini bisa berbagi lah ya, termasuk tentunya yang hari ini ingin kita perkenalkan adalah Ko Chandra Liang ya. Jadi nanti kita akan berkenalan lebih jauh dengan beliau. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengingatkan ke teman-teman yang hadir pada hari ini bahwa kita punya program di Business ID itu selain dari kelas tentunya e-course dan digital course. Sebetulnya banyak sekali program-program yang teman-teman bisa hadir. Contohnya ya, tadi pagi ya, saya ada tanya jawab ya setiap hari Senin dan Kamis, setiap Senin dan Rabu, sorry ya, jam 8 pagi ya. Jadi kalau Anda mau tanya jawab dengan saya, itu bisa jam hari Senin dan Rabu jam 8 pagi. Kemudian kita juga ada program yang namanya program mentoring dan coaching ya, bersama saya dengan Pak Baskoro Hadi ya. Nah, itu setiap hari Sabtu jam 8.30 sampai jam 9.55. Itu juga gratis ya. Tapi tentunya harus mendaftar lewat Business ID dan ada tata caranya. Silakan lihat ya di feed-nya dan juga informasi di Business ID. Biasanya setelah itu, setiap hari Sabtu kita juga ada namanya Business Forum, di mana para panel expert atau undangan-undangan khususnya ya, itu akan berbagi selama 1,5 jam dari jam 10 sampai jam 11.30 mengenai topik-topik tertentu. Nah, minggu lalu itu adalah Pak Baskoro Hadi yang hadir untuk membicarakan soal value creation. Bagaimana kita meng-create atau membuat value atau nilai dari bisnis kita, atau produk kita, atau jasa kita. Nah, mudah-mudahan kemarin itu sebelumnya kan Chandra juga sudah sebetulnya ya ikut juga ya di bisnis forum kita, sehingga itulah program-program kita. Selain dari sekali sebulan kita akan undang para CEO atau leader-leader yang punya wisdom ya, yang bisa kita pelajari. Nah, hari ini kita mulai masuk ya teman-teman.
Jadi siap-siap mendengarkan ceritanya Chandra sama tentunya pengalaman-pengalaman beliau gitu ya. Suka dukanya ada, sukanya ada, dan segala macam. Ya, ya. Dan catat mana tahu ini bisa jadi pelajaran untuk teman-teman. Karena beliau ini Ya. betul-betul dari entrepreneur, betul-betul dari nol. Nah, sekaligus mungkin sekitar setengah jam atau 40 menit kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Mungkin saya juga ada pertanyaan-pertanyaan yang saya mau lempar ke Chandra. Tapi teman-teman yang hadir hari ini silakan ya mulai coba ingat-ingat apa yang dipelajari dan sekaligus kalau mau tanya jawab dengan Chandra hari ini silakan tuliskan di chatnya ya. Itu juga bisa. Oke, kita mulai aja. Chan, kan teman-teman ini pengen tahu nih sebetulnya Chandra Liang itu siapa sih sebenarnya secara pribadi dulu nih. Nah, secara pribadi siapa ya, apa yang dialami selama ini, kemudian juga nanti pengen juga kita tahu sih dari mana nih datangnya itu jiwa entrepreneur dan pengen untuk menjadi pengusaha itu dari mana dan apa saja pengalamannya selama ini. Silakan Chandra kalau gitu. Ya. Sesi pertama mulai itu dulu tahun 2007 ya, 2007 Pak. Jadi 2007 itu pertama saya membangun bisnis. Betul. Memang perjalanan dari 2007 sampai 2010 akhir itu adalah saya sebut sebagai fase pertama dalam bisnis saya Pak. Fase pertama dalam bisnis saya. Karena itu adalah di mana saya membuka bisnis banyak kecil-kecil. Tapi saat itu nggak kecil sama sekali buat saya karena saya betul-betul memulai dari minus ya, dari nol bahkan dari minus gitu. Jadi sehingga benar-benar nggak sama sekali bukan kecil buat saya pribadi, tapi memang secara ukuran bisnis itu kecil-kecil banget gitu Pak. Jadi saya mulai dari tahun 2007 sampai 2010 akhir tuh kira-kira mungkin saya ada 8 sampai 9 bisnis Pak ya, 8 sampai 9 bisnis yang saya buka dan tutup gitu ya. Umur berapa itu mulainya Chan? Saya 23-an Pak, 23-an kira-kira ya, 23. Jadi waktu itu saya masih kuliah Pak, masih kuliah. Saya memulai bisnis saya gitu ya. Terus udah gitu ya mencoba terpaksa waktu itu harus memulai bisnis Pak karena keadaan ekonomi keluarga gitu ya. Sehingga saya harus mencari jalan yang lebih cepat dan juga jalan yang lebih meyakinkan daripada sekedar saya melanjutkan kuliah. Jadi, tapi kuliahnya saat itu masih lanjut sih Pak, masih lanjut, cuma maksudnya saya lebih fokus ke bisnis gitu loh. Nah, di 2007 tuh mulainya, dan itu memang betul-betul dari bisnis yang kecil sekali karena saya mulai dari gerobak Pak, gitu. Bahkan kebetulan sampai masuk ada di blog namanya blog Cikopi Pak, Cikopi sampai sekarang masih ada. Itu saya tahun 2008 tuh buka gerobak di pinggir jalan ya, betul-betul gerobak dorongan jadinya. Ini pinggir jalannya betulan tuh, pinggir jalan. Jadi kenapa di pinggir jalan pun karena memang itu juga yang saya punya saat itu Pak. Jadi bukan orang yang maksudnya gini, orang biasa kan suka ada juga yang di pinggir jalan tapi sebenarnya dia mampu gitu ya Pak ya untuk lebih gitu. Kalau saya memang saat itu yang saya mampu ya hanya itu gitu loh, yang saya mampu cuma gerobak pinggir jalan itu gitu. Terus dan betul-betul gerobak, jadi bentuknya pun benar-benar gerobakan gitu. Nah itu yang saya alami sampai pernah juga didatangi juga ya sama kayak semacam mungkin kayak Satpol PP atau apa kayak gitu Pak, itu pernah mengalami juga. Jangan-jangan dikejar-kejar diusir-usir lagi sama Satpol PP. Betul. Ya karena memang betul-betul di pinggir jalan kan ya Pak ya. Iya, betul. Sempat mengalami gitu, dorong-dorong gerobak apa segala macam gitu, saya mengalami ya dulu ya gitu. Jadi mulainya di kopi. Kopi, betul. Bisnis saya kopi. Pertama banget tuh saya sebenarnya yang pertama banget malah bukan gerobak. Saya bentuknya masih booth Pak, dekat kampus waktu itu. Nah itu kopi dan jus Pak, ya gitu. Cuma waktu itu seiring berjalannya waktu tuh naik sewanya tinggi sekali, sehingga kita masih untung waktu itu. Kita masih untung, maksudnya masih profit bisnisnya. Tapi bentuknya kan food court tuh. Nah, di food court itu tuh ada 11 tenan, Pak. Ada 11 tenan. Nah, dari 11 ini, yang 9 itu udah nggak mampu lagi untuk dinaikkan biaya sewanya, sehingga semuanya out, Pak. Gitu. Sisa 2.
saya dan Ya, satu ya. lagi. Nah, cuma saya pun kalau bisa berdua begini nggak mau, Pak. Namanya food court Oke. cuma berdua kan pasti sepi, Pak. Nggak mungkin Betul. rame gitu ya. Iya. Ya. Jadi akhirnya kita pindah, cari-cari tempat dan sebagainya. Singkat cerita, nggak dapetnya malah jadinya mau nggak mau harus ke gerobak karena juga udah kehabisan juga modal ya. Jadi waktu itu kan karyawan dirumahkan dulu dan sebagainya gitu, Pak. Jadi Sampai bisnis akhirnya berjalan. pertama itu, Hah? kesimpulan saya gagal gitu ya. Gagal, Pak. Oh, itu malah kalau pertama banget, Pak. Pertama banget. Ini lebih lucu. Itu yang pertama banget tuh setahun lebih ya, agak mending. Pertama, bener-bener pertama, itu saya sebulan, Pak, langsung gagal. Itu jadi bisnis yang bener-bener pertama dibuka. Dia, Sebulan karena saya lewat. salah pilih lokasi. Orang nggak ada yang lewat, Pak. Yang lewat aja nggak ada, jadi yang nggak usah lama-lama lah. Di situ akhirnya kita tutup cepet-cepet, tapi langsung cari tempat yang baru. Itu yang cukup berhasil lah, walaupun ujungnya gagal karena lokasinya pindah gitu, Pak. Jadi pertama gagal, kemudian pindah ke Gagal. lokasi yang food court ini. Iya, betul, yang food court-nya. Yang itu bisa bertahan setahun lebih di food court itu, Pak. Gitu. Setelah itu gagal lagi. Setelah itu gagal lagi. Gagal dan gagal lagi, Pak. Sampai 8 Oke. kali itu sebelum tahun Oke. 2010 itu. Oke, itu yang Jadi kedua saya sempat gagal. tempat juga ada buka jagung bakar ya dulu ya di Lembang gitu. Tempat Oke. kopi juga. Nah, sepanjang perjalanan itu ada satu bisnis yang cukup sukses, yaitu saya bisnis online, Pak. Jadi namanya Sarang Oh, Kopi oke. gitu. Oke. Itu dia saya bisnis di Kaskus, Pak, di Kaskus buka toko online. Dan itu termasuk cukup sangat sukses untuk ukuran online ya, Pak ya, gitu. Karena Ya. omset per Dulu bulan itu mungkin lumayan. Kaskus itu yang jadi populer ya kayaknya ya. Tahu dulu ya. Betul, betul, Ya, betul, ya. betul. Gitu ya. Dulu rajin sekali jualan di Kaskus itu, sampai saya menjadi salah satu moderator, Pak, di Kaskus itu. Waktu itu. Oke. Ya, Oke. jadi Ya, ya, ya. sampai jadi moderator ini. Jadi akhirnya ya itu cukup berhasil. Nah, itu masih terus berlanjut sampai akhirnya 2010 itu bisnis Kaskus saya berikan ke teman saya, Pak. Gitu. Jadi saya Oke. berikan secara free ke teman saya, walaupun tuh udah jalan, udah bagus jualan online kopi itu ya. Ya. Cuma karena saya ingin memulai sesuatu yang baru dan dipercaya oleh waktu itu partner saya sebagai investor, sehingga saya melepas bisnis ini, gitu, Pak. Gitu. Walaupun sangat beresiko ya. Keadaan saya tahun 2010 juga keadaan ekonomi keluarga juga sangat buruk. Jadi saya sangat beresiko untuk melakukan itu. Tapi memang ya karena saya betul-betul ingin maju lebih baik lagi, ya akhirnya saya melepaskan bisnis yang itu, gitu loh, Pak. Gitu. Itu 2000, itu fase pertama, Pak. Fase pertama. Jadi kalau saya bilang itu dilepas berarti tidak gagal atau dianggap gagal? Itu nggak gagal, Pak. Bahkan sampai detik ini udah berubah bentuk, tapi masih ada. Dia masih jualan alat-alat kopi, Pak. Sarang kopi itu. Sampai saat ini. Masih ada ya? Oke. Masih ada, dijalanin sama teman saya. Walaupun udah bukan di Kaskus, dia ada di Instagram, di mana gitu. Tapi masih ada, Pak. Dengan nama yang sama. Oke. Gitu. Dan masih oleh teman saya yang sama, yang dari tahun 2010 itu. Ya, gitu. Betul. Oke, setelah itu? Setelah 2010, jadi akhirnya saya waktu itu ada sebuah peluang. Saya waktu itu kan jualan kopi ya, saya jualan kopi. Pertamanya adalah kopi yang bentuknya adalah F&B yang retail kan, Pak, gitu ya. Saya menjual langsung ke orang-orang gitu ya. Nah, di sana saya melihat ada kebutuhan kopi-kopi lifestyle di zaman itu. Di mana harga kopi lifestyle tuh masih mahal banget. Kalau sekarang udah banyak lah kopi lifestyle kayak teman-teman kita Haus gitu ya, kopi lifestyle yang harganya affordable, Pak. Tapi zaman dulu kan kopi lifestyle itu harganya mahal sekali. 40.000 gitu ya, di zaman tahun 2007 itu 40.000 kan lebih mahal dibanding 40.000 zaman sekarang gitu ya, jauh ya. Iya, gitu. Betul. Nah, jadi saya lihat kopi lifestyle tuh masih mahal banget. Nah, jadi saya waktu itu bikin versi murahnya waktu yang di retail. Tapi sering berjalannya waktu saya melihat permintaannya itu ada kopi yang lifestyle. Nah, waktu saya jualan kopi yang online, itu saya jual kopi yang lebih serius. Jadi lifestyle coffee tapi yang lebih serius, arahnya single origin gitu, Pak, yang biji kopinya dari mana gitu ya. Nah, di sana saya melihat ada tahun 2010 itu saya melihat bahwa sebenarnya kebutuhan kopi lifestyle yang fancy
di mana contohnya ada caramel macchiato gitu-gitu ya Pak ya, apa yang minumannya tuh lebih friendly lah, lebih fancy gitu ya, cappuccino gitu-gitu. Sebenarnya ada kebutuhannya di Indonesia yang lumayan banyak sebenarnya. Nah, saya melihat peluang itu, jadi saya berpikirlah untuk membuat versi instannya, karena waktu itu tidak ada di market yang menjual instant coffee atau tea gitu ya, yang rasanya lifestyle gitu, fancy. Nah, itu belum ada di pasaran, di market, di supermarket itu belum ada gitu. Nah, disitulah saya membuat Espressielo namanya Pak. Itu 2010 akhir, 2010 akhir atau mulai dipasarkan 2011 awal gitu. Itu dimulai dari garasi. Nah, itu mulai dari garasi Pak. Jadi kalau yang bisnis saya yang pertama itu dimulai dari gerobak, nah yang ini dimulai dari garasi gitu. Mulai dari garasi. Chan, sebelum kita lanjut itu dulu, tapi maksudnya kan gini ya, apa yang mendasari Chandra betul-betul pengen jadi pengusaha itu? Artinya kan ini kan sudah gagal berkali-kali gitu ya, masih terus aja mencari ide itu. Apa sih? Apa bukannya malah orang tua sudah ya udah cari kerja aja Chan, ngapain sih jadi pengusaha gitu? Pasti Pak, tantangannya besar ya waktu itu, apalagi ya. Kalau sekarang mungkin kata-kata pengusaha ini menjadi suatu kebanggaan Pak ya, kalau zaman sekarang ya. Jadi orang-orang ini bahkan yang belum entrepreneur pun itu seringkali menggunakan nama entrepreneur sebagai gagah-gagahan gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi entrepreneur itu kayak gaya gitu ya Pak kalau sekarang. Tapi kalau zaman dulu ini kan lain. Zaman dulu lain. Zaman dulu tuh orang tuh belum terbuka sama sekali tentang entrepreneurship, itu masih lebih sulit lah, dapat infonya juga lebih sulit gitu ya Pak ya. Tentunya tantangannya lebih besar ke orang tua dan lain-lain pun lebih besar ya. Cuma memang karena kebutuhan kita ya, karena kebutuhan waktu itu ekonomi juga sangat tidak baik ya. Papa saya juga mengalami kesulitan ekonomi yang sangat besar gitu ya, sehingga sesuatu yang lebih lebih menghasilkan ya saya harus lakukan gitu loh Pak gitu. Jadi awalnya seperti itu awalnya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu begitu saya mulai itu saya langsung merasakan bahwa menjadi entrepreneur ini adalah sebuah perjalanan yang panjang, Pak. Perjalanan yang panjang gitu. Jadi saya melihat bahwa di sanalah mindset saya ini mulai berubah gitu, Pak. Dari tadinya adalah entrepreneur adalah untuk sekedar mencari uang. Nah, ini udah mulai berubah, Pak. Bahwa entrepreneur ini bukan sekedar itu, tapi untuk menciptakan yang lebih besar lagi dan ada purpose-nya gitu loh, Pak. Nah, jadi dari waktu awal-awal itu udah langsung saya sesudah saya memulai itu saya merasakan bahwa saya memiliki tujuan yang lebih besar gitu loh Pak. Itu gitu. Itu yang jadi awalnya kenapa bisa memilih menjadi entrepreneur, walaupun awalnya adalah gara-gara terpaksa kebutuhan gitu loh Pak, sangat terpaksa gitu. So, pengalaman kita melihat teman-teman yang punya persistensi ya, yang akan tanpa menyerah, never give up gitu ya. Biasanya kan pasti ada motivasi yang sangat kuat ya. Jadi tadi mungkin pelajarannya yang kita dapatkan dari Chandra adalah pertama memang ada unsur ekonomi di awalnya ya, sehingga ya seolah-olah terpaksa lah gitu ya, karena tapi kan kadang-kadang ya terpaksa itu menjadi motivasi yang kuat karena nggak ada jalan lain kan, sudah disudutkan gitu ya. Nah tapi sambil berjalan waktu ada semacam purpose yang lebih besar yang seperti yang Chandra sampaikan tadi itu, yang membuat akhirnya Chandra walaupun gagal berkali-kali ya ternyata kok ada sesuatu yang kayaknya juga ada yang bagusnya di sini gitu ya Chandra. Betul Pak, betul. Jadi lama-lama setelah mungkin pertama gagal itu merasakan kecewa ya Pak ya, merasakan kecewa ya. Tapi memang ada satu hal yang membuat saya bisa setelah gagal berkali-kali itu menjadi sebuah pola ya. Itu adalah bahwa kita itu mau nggak mau memang kalau entrepreneur tuh mindsetnya harus di set Pak. Jadi ini yang saya rasakan banget karena saya memang mungkin banyak teman-teman juga entrepreneur yang lebih sukses dari saya juga banyak sekali ya gitu ya. Cuma mungkin yang saya rasakan yang mungkin secara khusus itu saya memang dan ini yang mungkin saya bisa bagikan banget, itu saya ada beberapa fase entrepreneur Pak, di mana saya pernah saya mungkin Pak Budi udah tahu tapi mungkin teman-teman mungkin banyak yang ini belum tahu. 2017 di mana saya sudah sukses di atas itu tiba-tiba harus ke paling bawah lagi.
itu mengajarkan secara keseluruhan adalah bahwa kegagalan-kegagalan tersebut itu kita harus memiliki mindset yang benar nih kalau menghadapi kegagalan. Karena waktu mindset kita benar, kita itu waktu mengalami kegagalan itu kita lebih cepat untuk move on gitu loh Pak. Untuk lebih cepat untuk bisa berpikir lebih ke depan lagi gitu loh Pak. Walaupun kegagalan itu menyakitkan tetap ya. Jadi apalagi waktu saya dari awal gitu ya, saya nggak punya apa-apa, nggak punya modal, nggak punya apa, mengalami gagal tuh walaupun secara ukuran bisnisnya kecil, tapi sama sekali tidak berasa kecil karena saya nggak punya apa-apa saat itu gitu ya. Jadi misalkan hitungannya berapa sih? Waduh, saya waktu mau mulai lagi gerobak itu harus keluar mungkin tanda kutip cuma 10 juta gitu ya. Tapi 10 juta saat itu saya posisinya jangan 10 juta, 1 juta nggak ada Pak gitu loh. Itu jadinya besar Pak gitu loh. Gitu. Nah, cuma memang saya cepat move on karena memang saya menganggap semua kegagalan ini sebagai pelajaran Pak. Tidak ada yang sia-sia gitu. Sehingga mindsetnya sudah di-set untuk ke purpose atau tujuan yang lebih besar lagi dan untuk maju ke selanjutnya gitu loh Pak. Walaupun tetap waktu mengalami pasti banyak tekanan dan kesulitan gitu ya. Tapi ada sesuatu yang di depan harus kita lakukan lagi dan kita lakukan lagi. Nah, ini mungkin yang saya belajar dan persistensi ini juga yang saya belajar setelah mengalami banyak badai gitu ya Pak ya. Itu yang saya dapatin. Betul, betul. Chan, kalau misalnya kan dari sekian banyak kegagalan ya, mungkin katakanlah misalnya tadi itu soal mindset betul ya, yang Chandra sampaikan tadi itu ya. Tapi kalau misalnya ada 3 hal ya, kalau kita lihat ke belakang kegagalannya Chandra itu, apa kira-kira misalnya 3 hal di luar dari soal mindset itu pelajaran yang Chandra dapatkan gitu? Oke. Yang pertama adalah yang ini sih memang masih mindset ya Pak ya sedikit ya, karena memang ini yang mau nggak mau. Yang pertama adalah bahwa kita harus menganggap bahwa kegagalan itu adalah pelajaran Pak, ya pelajaran. Ini yang number one dan itu peraturan yang penting sekali ya gitu ya. Jadi itu yang nomor 1. Tapi mungkin ini cukup umum. Yang kedua adalah yang penting adalah bahwa kita harus betul-betul apa ya mengalami. Jadi kita harus punya tujuan yang kedepannya. Jadi kita walaupun gagal nih, itu kita sudah betul-betul tahu kedepannya tuh mau apa gitu Pak. Nah, yang ketiga adalah kita selalu start small. Nah, ini lebih teknis. Itu penting banget untuk start small. Jadi walaupun kita sudah, saya mengalami beberapa kegagalan ini, waktu saya sudah cukup besar pun, itu pernah mengalami kegagalan lagi. Dan kegagalan kalau kita langsung itu hajar dengan suatu yang besar, gagalnya juga besar. Nah, ini mungkin Pak Budi bahkan tahu salah satu produk saya yang waktu itu gagal. Namanya Lateo ya Pak ya, masih ingat dulu cookies ya Pak. Nah, cookies ya. Itu waktu saya mulai, itu langsung gede karena saya merasa udah saat itu size bisnisnya lumayan gitu ya. Untuk UKM tuh lumayan besar gitu ya. Gitu. Jadi saya langsung hajarnya besar-besaran, saya langsung distribusi, saya langsung hajar besar-besaran gitu ya. Nah, dari sana saya belajar bahwa kalau kita mulai langsung besar, walaupun kita sudah di posisi yang lumayan gitu ya, itu tetap menyakitkan gitu loh Pak. Karena begitu gagal, wah resikonya besar. Dan itu damage-nya lumayan gitu Pak terhadap kita, perusahaan kita waktu itu gitu loh Pak. Jadi selalu start small. Jadi walaupun kita udah bisnisnya sudah lumayan gitu ya, ataupun apalagi kalau kita masih mulai dari kecil sekali gitu ya, itu tetap selalu start small. Nah, tapi balik ke nomor 2 tadi, walaupun kita startnya small, think-nya ini harus big gitu loh. Jadi udah dipersiapkan untuk kita ini supaya besar. Misalkan kalau kita buka, waktu itu saya pertama buka toko jus dan kopi ya, toko jus dan kopi. Nah, dari awal pertama buka itu saya start sekecil mungkin. Saya nggak mau pakai mesin yang mahal, saya nggak mau pakai yang besar-besar. Cuma adanya semua yang penting bisa jualan dulu gitu. Nah, tapi dari sana saya sudah mempersiapkan sistem, SOP, terus marketing, menu-menu yang saya kreasikan supaya bisa dimultiply Pak, gitu loh. Jadi walaupun startnya small, tapi tujuannya tuh jangkanya panjang gitu loh Pak, gitu. Itu yang saya alami dari kegagalan-kegagalan saya agar gimana bisa cepat
move on-nya karena saya punya tujuan yang lebih besar tadi itu, Pak. Tapi selalu startnya small gitu. Ya. Begitu. Menarik ini. Jadi mungkin teman-teman yang hadir ya sore hari ini. Jadi kalau tadi itu sering sekali Chandra gagal ya. Tapi makanya saya tanya tadi itu kalau kira-kira 3 hal yang paling penting pelajaran yang didapatkan dari kegagalan yang banyak itu, ya tadi itu soal mindset tadi sudah pasti ya, soal purpose-nya atau tujuan kita jangka panjang. Selalu mulainya kalau bisa tentunya kecil, jadi artinya kan gini ya, kadang-kadang kan teman-teman ini ada yang merasa inferior ya. Karena kecil, saya ini UKM, jadi selalu bicaranya, saya kan UKM Pak, saya nggak bisa berpikir begitu. Nah ini yang kadang-kadang saya juga kadang-kadang ngamuk-ngamuk saya kan saya bilang rasanya pengen gitu ya, rasa dipijit. Iya, jadi mental inferior itu nggak boleh. Jadi saya karena kita sudah cukup lama ya bergaul ya Chandra ya. Jadi saya cukup paham juga caranya Chandra berpikir. Jadi saya tahu sih apa yang disampaikan Chandra tadi itu benar gitu. Jadi walaupun kita mulainya kecil, tapi mimpinya kan besar. Itu satu. Betul. Tapi jangan mimpi doang kan gitu ya. Jangan mimpi doang. Jadi pada saat kita kecil itu, jadi Chandra tadi pengalamannya adalah, oke, saya mulai kecil, apa adanya dulu. Tapi karena saya berpikir besar, saya sudah mulai sedikit demi sedikit menyiapkan diri untuk menjadi besar itu. Di mana persiapan yang saya lihat Chandra yang sampaikan tadi itu kan sebetulnya tidak memerlukan biaya toh. Menyiapkan sistem, membuatkan SOP, kan tinggal belajar aja, ada kemauan untuk belajar, ada kemauan untuk memulai, nggak ada, nanti jangan-jangan nanti alasan lagi tuh, KM-KM ini kata, oh Pak, itu kan perusahaan besar yang model begitu, yang ada SOP-nya, ada itu, nanti mahal lagi pakai research lagi, nanti gue cubit lagi nih orang. Nah, tapi memang ini Pak, jadi memang perlu sedikit pembatasan mindset itu Pak. Maksudnya bukan mindset pikiran kita ya. Jadi memang kadang-kadang kita berpikir kepanjangan itu salah Pak. Saya mengalami juga berkali-kali. Mikir kepanjangan itu ternyata salah. Jadi memang UKM dengan saya banyak belajar sekali dengan Pak Budi ini, saya luar biasa Pak selama bertahun-tahun ini ya. Saya jadi akhirnya memahami bahwa kepanjangan salah, kependekan salah Pak. Gitu. Jadi benar-benar pas-pasan makanya. Harus pas Pak, iya. Harus jadi nge-set. Jadi harus sebenarnya bukan pas, tapi dibagi dua. Kita tahu mana yang panjang gitu ya. Tapi jangan sekali-kali membuat plan panjang. Kalau plannya panjang banget, yang ada adalah langkah-langkah kita itu malah kayak nggak fleksibel jadinya Pak. Gitu. Kalau plannya kepanjangan banget gitu ya, kita bikin plan panjang lalu kita mengikuti plan itu aja. Itu akhirnya sebagai UKM di mana keadaan hari ini dengan bulan depan itu udah bisa berubah jauh banget gitu ya. Itu sehingga apa yang terjadi di bulan depan itu bisa-bisa karena kita punya tujuan atau plan yang kepanjangan, akhirnya yang terjadi bulan depan ini kita cuekin karena saya harus masuk ke track lagi ke plan saya sendiri gitu loh Pak. Nah, ini plan yang kepanjangan memang nggak baik juga, setuju. Tapi kalau kependekan lebih nggak baik lagi gitu ya. Kalau kependekan buat besok doang nggak baik. Nah, ini harus dibagi dua nih. Jadi kita harus tahu apa yang terjadi saat itu. Kita fleksibilitasnya fleksibilitas betul-betul startup gitu ya. Jadi benar-benar fleksibel. Kalau perlu ubah plan langsung ubah plan. Cuma tujuan jangka panjangnya kita juga tahu gitu. Jadi tujuan jangka panjang kita tahu sampai mana nih. Oke, tapi kita jangan betul-betul kayak track itu cuma ikutin track aja terus begitu, nggak bisa. Kalau UKM memang keadaan bulan ini dengan bulan depan berubah, 3 bulan lagi berubah lagi, jadi kita harus berkembang terus gitu. Nah tujuannya aja yang di set gitu loh Pak, gitu. Jalannya boleh belok-belok lah di pinggir jalan nanti. Oh ini ada ini belok sini, ada belok sini, itu tugasnya UKM memang. Betul. Ya saya setuju sih. Jadi kadang-kadang kita kan sering ngobrol ya Chan ya waktu itu ya. Kadang-kadang terlalu ruwet juga nggak bagus gitu ya. Kadang-kadang yang simple itu yang lebih efektif ya. Simple itu kadang-kadang yang lebih cepat gitu ya. Jadi kalau saya dulu kan saya selalu bilang jangan kita menjadi orang yang analisis paralisis gitu. Kita terparalyze ya, terkunci karena terlalu banyak analisa gitu. Akhirnya nggak jadi gitu. Jadi
Itu yang oke. Tadi jadi kan lanjut tuh ada kegagalan ya. Nanti teman-teman silakan, nanti saya lagi catat ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nextnya kan setelah tadi itu yang pengen mungkin teman-teman ini juga belajar dari Chandra. Yang salah satu kekuatan Chandra saya lihat itu adalah kreativitasnya dalam melihat peluang-peluang gitu ya. Itu saya lihat ya kekuatannya. Salah satu kekuatannya Chandra lah ya. Nah, melihat peluang itu bagaimana sih, Chan? Artinya, secara simpelnya dengan teman-teman ini, ada nggak yang bisa kita pelajari, atau hanya sekedar intuisi saja? Oke, gini Pak. Jadi, saya bagi menjadi dua. Satu adalah melihat peluang, kedua adalah mengerjakan peluang, Pak. Jadi, kalau melihat peluang, ini adalah yang paling penting, kita harus open-minded. Open-minded. Jadi, kita harus melihat sebanyak-banyaknya. Kalau kita traveling, kita lihat contoh-contoh di luar negeri kayak apa gitu ya. Apa yang bisa diterapkan di Indonesia, apa yang nggak bisa, apa yang mungkin menjadi ide baru gitu ya. Itu kalau kita ke luar negeri. Kalau kita jangan ke luar negeri, keluar daerah aja, itu berbeda lagi gitu ya. Misalkan kita Bali dengan Jawa itu beda, Jawa Tengah dengan Barat itu juga beda. Nah, jadi sehingga kita bisa harus sering-sering setiap jalan-jalan itu melihat dan membuka pikiran kita. Dan biasakan dalam setiap melihat restoran atau melihat, kalau saya kan banyaknya di F&B ya, itu melihat restoran, melihat bisnis, tapi secara keseluruhan bisnis apapun, biasakan kita menganalisa gitu. Jadi ini yang mungkin menjadi pekerjaan yang tidak pernah selesai dari entrepreneur. Jadi setiap kita jalan atau apa tuh kita lihat, oh model bisnisnya begini ya gitu loh. Kita menikmati makanan, oke, kita menikmati makanannya enak, betul. Tapi kita melihat bahwa, oh model bisnis makanannya tuh seperti ini ya gitu. Oh ini dikelola yang ala tradisional. Oh ini yang pakai sistem. Oh ini yang bisa buka cabang, ini yang bisa buka cabangnya sampai nasional. Nah jadi biasakan terus kita melihat nih SOP-nya orang lain dan sebagainya. Itu adalah sumber dari kita melihat peluangnya, Pak. Nah, tapi ada yang kedua, yaitu mengerjakan peluang. Nah, setelah sumber-sumber ini terkumpul, kita udah open-minded dan sebagainya, akan menjadi suatu kumpulan data di otak kita ya, Pak ya, gitu. Nah, yang pertama adalah masa transisinya adalah kita pertajam common sense. Ini yang mungkin penting dan mungkin sering kali, ini sebenarnya Pak Baskoro yang sering bahas ini, market behavior ya, common sense. Nah, itu common sense tuh penting banget, karena kalau UKM, kita nggak bisa melakukan survei-survei gitu secara besar ya. Kita beli data Nielsen gitu, wah berat sekali, nggak mungkin sama sekali untuk ke arah sana. Yang perlu kita pertajam adalah common sense, sehingga kita tahu market behavior tuh kira-kira seperti apa sih gitu loh. At least kita melihat yang sekeliling kita, hasil kita jalan dan sebagainya, itu masa transisi. Setelah itu kita bisa mengerjakan peluang. Mengerjakan peluang ini kita memang harus masuk ke yang namanya concepting. Nah, concepting ini itu kita harus bisa menyesuaikan. Kalau saya selalu membagi menjadi dua, Pak. Jadi satu adalah market, yang satu adalah resource kita, Pak. Gitu. Jadi at least kita memulai bisnis. Namanya memulai bisnis tidak ada yang betul-betul jaminan sukses ya. Bahkan ya seperti mungkin Pak Budi juga mengalami, dari 10 bisnis kita satu yang sukses, 9 banyak yang gagal gitu ya. Itu memang tetap istilahnya itu normal lah dalam bisnis ya. Kita pasti ada resiko juga untuk gagal. Tapi at least kalau kita memulai dengan konsep yang benar, itu kita bisa betul-betul memperkecil dulu resikonya lah gitu ya. Nah, jadi kita membuat konsep yang benar ini, saya selalu membandingkan antara market dengan resource. Jadi ini tentunya ada di SBM, versi lebih lengkapnya ya, udah jelas di SBM ada lebih lengkap lagi. Cuma yang saya lakukan ini yang lebih saya jelaskan sini yang lebih simpelnya. Jadi market dengan resource. Nah, waktu kita membayangkan market, kita tentu harus memulai dari apa yang market butuhkan gitu. Apa yang market butuhkan, kita analisa dulu market butuhnya apa gitu ya. Lalu targetnya siapa, positioningnya apa, itu semua tentang market. Nah, setelah itu kita cocokkan dengan resource-nya kita, Pak. Jadi kita ini punya resource sebatas apa? Karena apa? Karena sering banget kalau orang yang mikirnya kepanjangan gitu, orang itu justru berat ke market banget nih, berat ke market banget, sehingga kadang-kadang betul-betul kita ini terlalu berpikir secara market sampai segalanya jadi harus idealis gitu. Karena misalnya kita mau buka resto nih, oh kalau gitu customer akan butuh misalkan, oh tempatnya bagus, semuanya bagus, semuanya bagus. Akhirnya nggak sesuai dengan resource kita, padahal resource kita
itu uangnya terbatas, misalkan modalnya terbatas, SDM kita juga terbatas, nggak mungkin mengerjakan semuanya perfect gitu. Nah, Ya. tapi gara-gara marketnya dianggap butuh semua, akhirnya jadinya kita over, Pak, over. Jadi over dalam mengerjakan segala sesuatu sehingga akhirnya kapasitas kita nggak mampu, sehingga akhirnya eksekusinya lemah banget kalau kita betul-betul lalu ke market nih Pak gitu. Nah, satu lagi kita imbangkan dengan resource-nya. Nah, resource kita apa? Nah, resource kita ini kita harus lihat nih dari resource ini kita punyanya apa, kita sesuaikan di sini. Jadi market butuhnya apa, resource itu kita sebagaimana mampunya. Nah, kita ambil konsepnya di tengah gitu loh Pak. Nah, itu yang selalu saya lakukan Pak. Jadi kita bandingin dulu market, tapi setelah itu jangan ikutin semuanya dari market, karena kalau diikutin semua akhirnya menjadi suatu idealisme yang sulit kita capai untuk pertama mulai bisnis, ataupun kalaupun bisa itu kita akhirnya mengeluarkan modal yang besar banget. Padahal belum tentu kan yang market kita bayangkan tuh betul-betul sesuai dengan aslinya begitu gitu loh Pak. Lebih baik mendingan kita mulai start small dulu gitu. Resource kita small gitu. Itu Pak pemikirannya. Bagus, itu bagus banget ya saya rasa untuk teman-teman yang hadir sore ini. Jadi pertama sebetulnya nggak ada yang membatasi kita untuk memulai bisnis. Mau ada modal, tidak ada modal, modal kecil, modal besar, semuanya bisa ya. Jadi tadi sudah diberi tahu juga sih sama Chandra bahwa ada 3 hal yang dia selalu tolong ingatkan dengan teman-teman. Nah, tapi tadi saya tanya soal kreativitas. Bagaimana sih mencari ide-ide? Salah satunya adalah kita harus membuka diri, ya, terbuka wawasan kita, dan sering-sering jalan ya. Jalan itu tidak harus juga keluar negeri kan ya. Kadang-kadang kita dari Depok ke Bekasi aja udah beda mungkin. Ada di dalam entrepreneur karakter dan mindset yang saya share di Smart Business Map, itu salah satu yang saya bilang bahwa entrepreneur yang sukses itu biasanya itu punya karakter kuat, curiosity-nya, keingin tahuannya itu kuat banget. Istilah orang tuh rese gitu, rese pengen tahu gitu semuanya gitu. Kayak anak kecil, kan? Anak kecil tuh apa aja dia pengen tahu gitu. Yang kadang-kadang padahal ada ular berbisa di depannya dia kagak tahu tuh ular berbisa, tapi dia lihat, oh ini apaan nih, dia pengen pegang aja gitu. Betul. Jadi kita kan harus punya itu ya Chan ya. Jadi artinya kemanapun kita, apakah kita hanya sekedar ke mall misalnya ya, atau hanya sekedar jalan aja, buka mata itu. Lihat, oh ini apa ya, oh ini begini ya, ini apa yang, jadi itu selalu ya, kalau saya dengar dari Chandra tadi ya. Betul, tapi itu kalau sekarang malah hal itu lebih mudah lagi Pak, karena jalan-jalan ini via handphone aja bisa sekarang gitu loh Pak. Iya. Jadi maksudnya kita kalau kita sering melihat bisnis teman-teman, sosial media, lihat bisnis-bisnis juga yang sudah digitalize ya, kan banyak tuh bisnis yang udah digitalize Pak. Jadi dari sana pun kita bisa banyak dapat ide, peluang gitu Pak. Jadi melihat ini sekarang itu udah lebih mudah dibandingkan dulu ya. Kalau dulu tuh melihat itu kita kayak harus jalan. Nah kalau sekarang nih bisa lain tetap harus jalan, tapi mungkin kalau jalan itu sekarang mungkin lagi WFH atau apa susah, itu masih bisa terus melihat dari peluang-peluang yang ada di handphone kita gitu loh Pak. Karena kita melihat nih dari Instagramnya, dari kita misalkan searching by Google-nya gitu ya. Kita melihat dari YouTube teman-teman dan sebagainya, itu kita bisa dapat terus sesuatu Pak gitu. Ya. Nah ini mungkin sudah ada beberapa pertanyaan, cukup banyak sebetulnya. Mungkin saya coba aja nih kasih ke Chandra. Ini ada dari Nurul Faiza ya. Pengalaman Chandra atau melihat teman-teman yang mungkin sudah dibantu oleh Chandra selama ini, lebih baik kita menyiapkan sendiri kalau kita mau buka cabang nih, atau kita mau memakai investor gitu. Triknya bagaimana supaya mungkin lebih berhasil gitu? Jadi nggak ada cara yang paling tepat kalau menurut saya, karena ini hanya pilihan Pak. Jadi kalau dari saya ini punya pilihan aja. Resiko, cuma masing-masing harus dipahami resikonya. Kalau cabang sendiri itu adalah tentunya kita harus harus mengeluarkan capital sendiri gitu ya. Kita harus betul-betul punya kontrol yang kuat, kita harus punya istilahnya betul-betul memastikan bahwa cabang tersebut itu karena kita keluarin uang untuk cabang itu ya, kita harus benar-benar kayak
memastikan semuanya itu oke gitu ya Pak ya, memastikan semuanya oke sesudah kita membuka cabang. Nah, kalau kita memakai investor itu salah satu cara untuk bisa lebih cepat. Nah, itu kan berarti kan kita kan bisa lebih cepat dibuka cabangnya, bahkan bisa buka beberapa cabang sekaligus. Nah, tapi kita harus memastikan kontrol sebelumnya bahkan. Jadi kalau kita memakai investor itu kita harus memastikan bahwa SOP dan juga pengalaman kita dan juga walaupun tetap ya resiko gagal pasti ada, tapi kita harus betul-betul dari awal itu memastikan dulu kontrol-kontrolnya supaya waktu investor itu kita buka cabangnya, sistem kita tuh udah siap gitu loh Pak. Jadi karena ini kan menyangkut orang lain gitu ya. Jadi kita sistemnya, kita punya cara marketing, cara apa itu harus lebih fix dulu sebelum kita membuka cabang dengan cara memakai investor gitu loh Pak. Jadi nggak ada cara yang lebih baik menurut saya, sama-sama baiknya, tapi kita harus lihat dari sisi kita sendiri itu lebih siap yang mana gitu. Jadi good point. Seperti itu Pak kalau dari saya. Ya, kemudian ada juga pertanyaan dari Niko Wijaya nih. Saya ada bisnis food and beverage juga. Lebih baik kita mengurus BPOM dulu agar bisa masuk ke supermarket besar, atau sambil jalan mengurus BPOM dan masuk ke supermarket yang tidak mengharuskan ada BPOM dulu. Nah, ini pengalamannya Chandra ini. Oke ya. Ini saya mateng Pak. Oke. Ini bisnisnya tergantung apa dulu Pak. Tergantung apa dulu ya. Jadi kalau misalkan bisnisnya kita bukan makanan tipikal yang rentan ya. Misalkan snack gitu ya. Terus misalkan kita minuman powder yang tidak memakai susu gitu ya, karena kalau susu harus BPOM gitu ya. Terus kayak gitu kita misalkan snack dan teman-temannya makanan yang termasuk kategori di BPOM-nya ini ringan, itu kita cukup ada PIRT aja dulu. PIRT udah sangat cukup gitu ya, untuk bisa kita masuk ke supermarket yang lebih kecil dulu, independen. Jadi kita lepasin dulu antara BPOM sama bukan. Ini kan satu distribusi, satu adalah legal ya. Dari sisi legal, kalau kita masih kecil, kita nggak harus BPOM kecuali bisnis kita adalah yang memang persyaratannya harus minimum BPOM. Misalkan daging, susu, itu harus BPOM, memang nggak ada cara lain ya. Tapi kalau kita bukan di bisnis itu, kita mulai dari PRT dulu aja udah cukup ya. Apalagi kita snack gitu-gitu, itu dari PRT dulu udah cukup. Itu pertama soal legalnya. Nah, soal distribusi, mau udah kita BPOM, mau kita belum BPOM, masih PIRT itu ya. Itu sih kalau dari sisi saya menyarankan untuk UKM itu memulai dari supermarket yang kecil-kecil dulu atau independen dulu, lokal gitu. Kenapa? Karena resikonya lebih kecil. Sekali kita udah go ke supermarket yang cabangnya banyak, itu returnya juga kalau kita gagal returnya juga banyak gitu. Dan itu retur nggak main-main, nggak main-main itu udah kalau udah kena retur udah nggak inilah. Gawat. Kayaknya pengalaman mendalam nih Chandra di retur. Oh, ini mendalam Pak. Sering tepatnya. Sering. Betul. Jadi memang kalau kita mau kita bisnis itu kita memang harus mulai bisnis yang distribusi itu sebisa mungkin justru kita menahan diri Pak. Jadi nggak langsung kita pengen yang kayak wah langsung gede nih kita hajar misalkan minimarket, Alfamart atau Indomaret yang sudah ada di seluruh Indonesia gitu ya. Wah jangan ke sana dulu deh. Yang mungkin coba aja di daerah supermarket daerah-daerah kita itu kita coba dulu, titip jual dulu dan sebagainya. Kita mulai yang lebih kecil karena dengan kita mulai dari yang lebih kecil itu kita akan belajar dulu gitu. Jadi kita akan belajar apa itu trading term, gimana kalau sampai terjadi retur. Ya kalau kita returnya cuma dari 3-5 supermarket kan kecil. Tapi kalau dari 3.000 sampai 5.000 kan gede Pak, apalagi 30.000. Iya, Chan, ini ya. Jadi teman-teman semuanya yang hadir sore ini saya cukup kenal ya Chandra dulunya karena juga bersama-sama kita belajar ya. Sama-sama juga ada program-program ya, saya juga ikut berpartner ya, kadang-kadang kita bertukar pikiran ya. Tapi salah satu yang selalu saya kagumi dengan Chandra ya, pertama selain dari brand yang espresso misalnya ya, atau misalnya rasa lokal dan yang lain-lain itu, dan banyak sekali membantu teman-teman yang lain gitu ya.
Yang saya kagumi itu sebetulnya adalah salah satunya itu adalah bagaimana ide-ide yang kadang-kadang tidak normal gitu ya. Saya ingat waktu itu espresso itu dengan alurnya ya, minumannya ya, alurnya ya, yang green Ya, tea ya, matcha ya. green tea, matcha latte ya. Ya, kok idenya itu misalnya kok bisa populer segala macam itu walaupun karena alasan tertentu kan ini kan karena partnership dan segala macam ya akhirnya ya tidak menjadi berkembang padahal itu adalah bisnis yang luar biasa harusnya ya potensialnya ya. Itu Betul, betul. ide datang itu misalnya memakai Glenn dan Chelsea waktu itu gimana ya? Ya, ya. Jadi basically yang pertama adalah sebenarnya balik lagi ke SBM Pak. Sebenarnya udah ada di SBM Pak gitu. Jadi cuma kadang-kadang kan kita kalau kita waktu belajar nih keseluruhan SBM A sampai Z gitu ya. A sampai Z nanti waktu kita mau mulai lupa lagi gitu loh. Ya, Itu yang jadi pikir kan gitu. Jadi ya, A sampai Z sebenarnya sudah ada di SBM bahwa yang paling penting adalah kita melihat kebutuhan market dulu, Pak. Gitu, playing field, ya, gitu ya. Di ya, modul di betul. playing field itu sudah ada. Sebenarnya kita mau playing field-nya di mana? Ya, waktu itu balik lagi adalah sebenarnya bagaimana saya melihat saat itu di luar negeri itu Hmm, matcha itu udah mulai berkembang dan di sini itu orang sudah mulai antusias Pak gitu. Jadi Oke, matcha atau green tea latte itu orang tuh sudah antusias di sini walaupun belum growing waktu itu Pak. Nah, oke. saya cepat bermasuk di peluang tersebut Pak dan membuatnya menjadi minuman yang sasetan gitu sehingga bisa dijangkau oleh semua orang. Sehingga waktu saya bikin itu tuh udah orang-orang tuh udah mulai langsung merespon dengan cukup baik Pak, dengan cukup baik Hmm, gitu. ya, Nah akhirnya ya. branding atau apa dan sebagainya membuat itu lebih booming lagi. Cuma pada dasarnya balik lagi, branding atau apapun itu, kalau kita produknya belum diterima market, itu percuma gitu. Jadi number Oke. one tetap playing field. Jadi produk kita harus di-accept dulu oleh market gitu Pak. Kembali lagi ke Minimumnya lah, SPM yang minimumnya ya. betul, minimumnya harus dicentang checklist dulu tuh. Oh, produknya diterima oleh market, value-nya udah dapet lah kalau Ya, by Basporo gitu ya. Value-nya ya. nih si customer udah mengerti value dari produk kita. Nah, itu dulu. Kalau belum ke sana, kita mau marketingin, brandingin apa segala macam pun efeknya nggak akan bisa terlalu bagus gitu loh, Pak. Gitu. Oh, ya, Gitu. ya. Jadi Jadi itu untuk yang teman-teman pertama. berarti kan tidak harus juga mengeluarkan uang yang banyak untuk tahapan Betul, acceptability yang pertama itu ya minimum produknya betul. itu ya. Betul. Itulah gunanya start small, Pak. Kalau start small ini room buat belajarnya itu besar gitu. Karena Ya, begitu misalkan kita lah, kalau misalkan kita jualan anggaplah snack lah keripik pisang gitu ya. Keripik ya, pisang kita coba yang belum ada misalkan bumbunya rasa wasabi gitu ya, misalkan gitu ya, belum ada ya, nih. Nah, pertanyaannya kan diterima atau enggak oleh market Indonesia nih. Kalau kita ya. mau isi market, wah market itu pengen packaging yang bagus, market itu pengen rasa yang gimana, bumbunya impor dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita mengikuti semua ini, akhirnya jadi kita waktu mulai capitalnya harus gede gitu ya. Nah, tapi Ya, sebenarnya kalau misalkan kita nggak kita bisa menarik ke resource kita, di mana resource kita, oh resource kita kecil dan kita juga ini beresiko karena market belum teruji. Nah, inilah gunanya start small. Kita coba dulu, kita launching ke pasaran dulu. Terus begitu kita lihat dari sana apakah market accept atau enggak terhadap produk kita gitu sesuai dengan kapasitas resource-nya kita ya. Kalau resource kita kecil ya nggak apa-apa, market juga kita coba-coba dulu. Nah kalau dari ya. sisi market yang kecil ini sudah accept, barulah kita scaling up gitu. Jadi Oke. memang segala bisnis menurut saya lebih baik dimulai kecil dulu, setelah itu di scaling up daripada langsung besar-besaran. Nah, bukan berarti saya nggak pernah besar-besaran, saya juga pernah besar-besaran, tapi pernah saya besar-besaran sukses, yang which is okay kalau besar-besaran sukses, tapi kalau besar-besaran gagal, which is sakit gitu loh Pak. Ya Gitu. itu dia. Iya. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya dan juga mungkin pelajaran dari teman-teman nih. Ini Ya. kan pentolannya dan juga kreatifnya teman-teman yang saya yakin sudah pada kenal ya produknya rasa lokal ya.
yang fenomenal banget ya, 2 tahun yang lalu gitu ya. Dan fokusnya memang kebanyakan itu di Bali ya, ada mungkin di Surabaya sedikit, kemudian ada di Bandung sedikit ya. Nah kan dengan situasi sekarang ini kan berarti ya sulit ya, karena mungkin fokusnya lebih banyak ke tourism ya dan segala macam, dan pasti dampaknya itu cukup besar gitu ya. Tapi maksud saya itu kan adalah kan gini ya, apa sih mungkin karena menurut saya sih produk itu kan enak banget ya. Apa sih yang mungkin dilakukan oleh Chandra dan mungkin atau timnya Rasa Lokal misalnya ya, untuk menghadirkan itu di rumah-rumah orang gitu ya? Karena kadang-kadang sekarang ini kan orang tahu juga ya, mau jalan juga susah, mau segala macam. Padahal kerinduan kita terhadap produk-produk yang seperti itu ada juga gitu ya. Betul. Karena banyak juga orang yang tanya dia, jadi apa sih yang mungkin dilakukan oleh tim Rasa Lokal gitu? Oke, jadi kalau dari sisi produk yang ini positioning balik lagi Pak, dimana kalau positioning kita dan penjualan kita mostly adalah offline, sebenarnya memang untuk kita mengubah produk yang sama, terus ke raknya, ini raknya customer, jadi mindsetnya customer itu mengubah positioning itu sulit Pak, itu sulit. Nah, yang bisa kita lakukan kadang-kadang mau nggak mau kita harus memiliki bisnis model yang lain gitu loh Pak, yang memang kita buat untuk online. Jadi terkadang kita tidak bisa sebagai entrepreneur tidak bisa memaksakan kalau memang misalkan positioning dia adalah oleh-oleh gitu, kita nggak bisa memaksakan orang yang belanja oleh-oleh dari rumah. Bisa sih, tapi mungkin nggak bisa skalanya besar gitu loh Pak. Nah, tapi tentunya kita memikirkan bagaimana produk apa yang sebenarnya sejatinya bisa dikonsumsi oleh orang-orang di rumah. Nah, makanya kita juga ada masih under Rasa Lokal juga ada Pia Cookies Hangat Pak gitu, yang dimana itu memang dikhususkan untuk orang di rumah, untuk online gitu loh Pak. Jadi penjualannya online, distribusinya memang khusus online, dan kita melakukan dengan cara semua sistemnya tuh digitalize Pak gitu, sampai ada jadi betul-betul pakai semua by digital Pak, semua dari mulai pemasaran sampai ke follow up penjualannya semuanya online. Ini kalau di Shopee juga heboh juga ya Pak ya, itu sampai punya puluhan. Saya lihat ordernya luar biasa gitu ya. Betul gitu. Jadi betul. Bisnis model Pak itu yang diubah ya. Tapi itu good point ya, good point. Jadi artinya tidak semudah kalau memang desain dari awal itu memang sudah sangat spesifik gitu ya. Memang harus ada penyesuaian. Kalaupun mau, tentunya harus ada penyesuaian. Tapi ya apa yang dilakukan oleh Chandra itu ya mungkin selain dari adanya mungkin mencoba penyesuaian, tetapi mungkin lebih baik membuat bisnis model yang baru juga ya. Sehingga lebih pas, lebih tepat, sehingga bisa juga lebih sukses harusnya gitu ya, dibandingkan memaksakan semuanya seperti itu gitu ya. Sambil juga berharap tentunya COVID ini hilang kan. COVID ini ada segala macam. Mengubah rak konsumen itu hal yang sulit Pak. Jadi biayanya bisa besar sekali, jauh bisa lebih besar daripada mungkin lebih besar daripada biaya branding di awal gitu Pak, mengubah positioning produk gitu. Sehingga itu kalau kita melakukan biaya terlalu besar, daripada itu bahkan mungkin bisnis model yang baru itu bisa jauh lebih diterima gitu loh Pak. Itu dan mungkin lebih murah ya jadinya ya buat lebih bisnis murah, model baru. jauh lebih murah. Iya betul, jauh lebih murah Pak. Iya. Oke Chan, ini waktu mau gimana pun situasi pandemi COVID-19 ini tentunya tidak baik lah untuk semua entrepreneur, apalagi yang di bidang lifestyle gitu ya, kondisinya pasti kurang bagus gitu ya. Makanya kita sebagai entrepreneur ini harus bisa memilah-milah mindset itu tadi Pak. Jadi memang kita tetap, karena tugas sebagai entrepreneur tetap bisa menangkap peluang. Nah, ini kita harus tetap melanjutkan, mau gimana pun kita memang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, kita harus tetap jeli melihat-lihat peluang, Pak. Karena memang di situasi begini, peluang juga sebenarnya juga banyak yang muncul juga, gitu loh, Pak. Ya, gitu. Good point. Jadi, apapun kondisi kita, kalau memang kita sudah berniat untuk jadi entrepreneur, ya wirausaha, tentunya salah satu faktor yang paling penting adalah jangan pernah menyerah.
Mati Betul. satu, tumbuh 1000. Iya. jadi pokoknya tidak ada istilah mati itu kagak ada ya. Ya, tapi memang Betul, betul, risiko, betul. itu risiko kita sebagai pebisnis ya. Nah, Iya, betul. karena waktu kita sudah terbatas, dan jadi tentunya Ya, saya juga atas nama tentunya teman-teman para businesspreneurs di seluruh Indonesia, terima kasih sudah kenalan tentunya. Dan juga iya. sudah terima kasih juga mau menjadi panel expertnya Business ID gitu ya. Karena Saya banyak juga sekali terima kasih Pak. teman-teman ini pasti banyak sekali belajar. Karena ini kan 4 hari berturut-turut nantinya kita memperkenalkan panel expert Iya, yang datangnya dari para entrepreneurs nih. Nah, iya, jadi beda lagi nih cara belajarnya ya. Tapi iya. dua-duanya butuh gitu. Dua-duanya kita butuh ya. Sehingga kalau kita kombinasikan semuanya itu, mudah-mudahan teman-teman yang tadinya mulai kecil, start small dan dreamnya big, kemudian ada actionnya untuk menjadi big itu, mudah-mudahan tercapai cita-citanya semuanya ya. Chan, Betul. Amin, amin. terima kasih banyak Chan sudah jadi tamu kita ya pada sore Terima hari kasih Pak. ini. Dan Iya, sampai jumpa di lain kesempatan, dan jangan lupa kita harus kontak-kontak karena kita harus menyiapkan modul dan kelasnya dari Chandra ya untuk teman-teman semua. siap, Ya, terima siap. kasih ya Chan. Thank Ya, you terima Pak. kasih Thank you teman-teman semuanya. semuanya. Iya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore. Waalaikumsalam.